aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat gitu. Amin. Nanti ada broadcastnya, ada sesuai nama yang udah sesuaiin. Nanti aku taruh juga di IG aku. Beberapa sahabat juga bakal ngeblas, insya Allah dibantuin semuanya. Jadi nanti tolong cek aja di IG aku. Dan semoga banget banyak tangan yang bisa sesuai budget rumah sakit ini gitu. Nanti amin gitu ya. Jadi kepingin komen. Nah, itulah pentingnya kita mempersiapkan dana. Kalau tidak ikut asuransi, mungkin males ikut asuransi. Kan sekarang BPJS ada, dan BPJS itu sudah mengcover semua. Aku pikirnya semua artis itu sudah memikirkan hal kayak begini, kayak dana kesehatan, asuransi kesehatan, dana darurat. Aku pikirnya semua artis sudah mempersiapkan itu. Dan aku lihat juga Kak Indra Bekti ini masih tetap ada di TV ya, masih ada job di TV, sering nggak pernah redup dia karirnya. Masa sih nggak punya asuransi kesehatan atau dana darurat, aset gitu kayak mobil, apartemen atau tanah? Kan bisa jual itu dulu. Ini kan cuma baru berapa hari ya? Masa sudah penggalangan dana? Semoga Kak Indra Bekti cepat sehat, bisa beraktivitas lagi seperti biasa, dan keluarga kuat menghadapi musibah ini. Mau nanya, kamu tuh sudah pernah coba jual rumah belum sih? Coba deh dijual. Itu kan rumah kamu mahal ya, Wak. Bisa dijual itu, ya kan? Terus tas-tas mewah, nggak mungkin loh artis nggak punya tas mewah, berlian, perhiasan, semacamnya gitu, ya kan? Mobil, aset-aset yang lain, cobalah dijual. Jangan minta-minta dulu, jangan bikin madu, ya kan? Cobalah dijual dulu, jangan minta-minta, say. Apa, takut miskin, takut hartanya habis gitu. Nggak bisa gitu di mana-mana. Laki lu tuh kerja dari pagi pulang malam, nggak mungkin kagak punya duit. Depositonya mungkin punya, prioritas. Cobalah dijual dulu aset-asetnya, jangan dulu minta-minta uang, minta-minta donasi. Malu loh sama Denada, malu sama almarhum Olga, malu sama artis-artis yang memang dulunya sakit tapi nggak nggalang dana. Contoh tuh tadinya maaf ya, mohon maaf nih, tadinya gue pengen bantu, ternyata yang lebih butuh harta gue, bukan lu gitu, ya kan? Coba deh jual dulu aset-asetnya, nanti kalau udah habis gimana baru galang donasi. Jangan baru sakit 4 hari terus udah galang dana, gimana itu? Aduh, gak bisa gitu juga, say. Gimana, takut uangnya habis apa gimana? Nggak ngerti loh ini, karena ini konsepnya sama si Mbak ini. Ya coba dulu jual mobilnya, ya kan? Pasti juga laku lah mobilnya, nggak mungkin kan harga-harga di bawah 1M, nggak mungkin, pasti di atas 1M semua. Itu masih bisa laku, say, dijual tas-tasnya. Atau mungkin kalau udah habis semuanya, nanti kalau udah bertahun-tahun sakit nih ya, kalau udah bertahun-tahun sakit terus udah habis nih hartanya, ya udahlah jual tuh organnya, ya gitu. Saran aja nih, ya coba deh diikutin supaya jangan minta-minta, jangan budayakan minta-minta, karena kasihan yang lebih susah banyak, yang butuh dibantu banyak, bukan dirimu aja. Hai, sore-sore gue mau julid temannya orangnya. Masa sih laki pagi sore siang malam kerja nggak punya asuransi, bener nggak? Nggak mungkin kan? Terus duitnya kemana aja? Hah? Selama ini bertahun-tahun loh, puluhan tahun dia kerja, masa minta baru 4 hari minta galang dana? Jual tuh aset lo, ya kan? Ada mobil, ada tanah, ada rumah. Apa selama ini nggak punya aset? Apa selama ini hura-hura? Ya kan? Hura-hura. Jangan begitulah, Mbak. Ya, suami
lagi sakit didukung, jangan bikin malu. Lu yang bikin malu tambah stres laki lo. Apa karena jadi karena sakit, karena stres, karena nggak punya duit? Kan nggak mungkin. Malu ah. Aldila, by the way jilbab kita sama nih, tapi mungkin Mbak Aldila lebih bagus ya daripada jilbab saya. Warnanya juga hampir sama. By the way, semoga Mas Bektinya cepat sehat ya Mbak Aldila. Jadi nggak jadi penggalangan dana. Oh iya, saya kan netizen nih yang dari kecil suka nontonin Indra Bekti. Kalau menurut saya ya Mbak, kalau artis itu pasti punya aset, uangnya banyak gitu. Saya aja sampai dari kecil itu suka banget, pengen banget jadi artis. Serius, karena kalau di mata saya itu artis itu banyak duitnya. Ternyata enggak ya Mbak, baru 4 hari udah minta penggalangan dana. Tapi itu sah-sah aja sih. Semoga Mas Bektinya cepat sembuh ya Mbak. Jilbab kita samaan nih Mbak. Aku belinya di toko oren. Gimana nih? Kalau menurut kalian gimana netizen tentang ada artis yang masuk rumah sakit terus istrinya minta penggalangan dana? Kalau aku jadi Mbak Aldila, mungkin aku udah jual-jualin semua nih aset. Entah itu punya apa gitu, ya kan? Kalian kalaupun punya rumah, mendingan aku punya rumah, misalnya nih rumah aku cukup gede ya, aku mending jualin aja rumah itu dulu. Nanti kalau suamiku udah sehat, aku usaha lagi atau beli rumah yang lebih kecil gitu. Yang penting kesehatan, karena sehat itu mahal ya kan. Kalau kita sebanyak apapun duit yang kita punya, kalau kita sakit itu nggak ada artinya. Jadi harta itu bisa dicari, tapi kesempatan untuk kita menikmati sehat itu nggak bisa. Semangat buat Mbak Aldila, lakukan semua yang bisa dilakukan. Ya bisa jadi sih termasuk penggalangan dana itu, tapi lebih baiknya lagi kalau menurut aku nih, yang selalu menganggap artis itu banyak duit dan punya aset, mending dijual-jualin aja asetnya dulu. Gimana? Kalau menurut kalian netizen yang lain gimana? Sama nggak? Sependapat nggak sama aku? Kak, aku ada solusi loh Kak buat Mas Indra Bektinya biar bisa berobat tanpa ngeluarin banyak biaya. Ini dia solusinya Kak. Kartu Indonesia Sehat atau BPJS. Aku juga kalau berobat kok melahirkan pakai ini loh Kak. Ini sangat membantu buat kakak, buat Mas Indra Bektinya gitu. Atau kalau nggak mau pakai BPJS kakak bisa jual sedikit aset kakak buat perobatan Mas Indra Bekti. Kan selama ini kan Mas Indra Bekti itu kan terkenal terlihat pekerja keras, terkenal sebagai presenter termahal. Masa ia nggak punya aset kan Kak? Daripada bikin galang dana Kak, karena masih banyak orang Kak yang lebih layak dibantu gitu loh ya. Karena banyak loh artis-artis kemarin itu sakit, berobat nggak pernah minta galang dana gini Kak. Apalagi sekelas Mas Indra Bekti, malu minta galang dana. Ya, buat Mas Indra Bektinya cepat sehat, cepat sembuh ya. Sekelas Indra Bekti baru sakit 4 hari udah buat penggalangan dana. Lah aku yang pengangguran, yang kerjanya cuma freelance, kecelakaan, dada kepala kebentur, motor hancur, badan luka-luka, dana aja diusahain sendiri. Ya ampun, jual dulu Mbak aset yang ada, jangan malah minta-minta sama orang, kan malu. Masa iya sekelas artis Indra Bekti bertahun-tahun kerja gak bisa untuk biaya berobat? Aduh Mbak, jangan suami udah mati-matian kerja, giliran sakit gak mau berkorban. Oh Tuhan, jual dulu apa yang ada, mobil kek, perhiasan kek, tanah kek, rumah kek. Assalamualaikum mbaknya, istrinya Mas Bekti ya.
Mbak baru aja 1 minggu Mas Bektinya masuk rumah sakit langsung minta penggalangan dana. Mbak nggak tahu nih, masyarakat juga udah pada ribet bayar BPJS nggak sanggup. Tanya penggalangan dana sama kita. Gimana ceritanya Mbak? Perasaan kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit atau kita nggak sanggup bayar, pertama hal yang kita lakukan adalah menjual apa yang ada dulu nih, supaya langsung bisa bayar rumah sakit, bisa membayar semua yang diperlukan oleh pasien gitu. Bukan langsung minta penggalangan dana Mbak. Gimana ceritanya tuh? Masa selama masa hidupnya Mas atau Babang Bekti nggak punya harta sih? Nggak masuk asuransi sih? Zaman sekarang orang nggak ada asuransi sih? Ya bater-bater asuransi BPJS lah Mbak. Kayak masih sempet dah kalau ngurus BPJS sekarang, ya kan? Daripada kita ngemis-ngemis minta sama orang untuk penggalangan dana. Kalau menurut saya ya Mbak, kalau mau buka galangan dana itu kayaknya nggak cocok ya. Karena kan masih punya Alphard ya, masih pakai iPhone 14 juga, punya aset-aset dong. Karena kan Indra Bekti juga udah artis dari aku masih kecil. Masa iya nggak pakai asuransi, nggak ada buat tabungan kesehatan gitu, mustahil ya. Walaupun nggak punya tabungan, mungkin lebih cocok jual dulu emas, jual dulu tas branded, jual dulu mobil, tanah. Mungkin itu bisa sebelum galang dana. Masa iya artis yang puluhan tahun nggak ada tabungan sama sekali harus ngemis ke media gitu, nggak pantas ya. Ada lo juga loh yang lebih membutuhkan daripada Indra Bekti. Masih ada Cianjur ya, masih ada ya apa sih kasus-kasus yang lebih miris gitu. Kalau Indra Bekti kan masih ada di kalangan atas ya. Kita mau donasi juga, kita masih pakai Xiaomi. Masa harus donasi sama yang pakai iPhone 14? Seenggaknya jualin dulu lah aset-asetnya. Kayak Denada gitu kan, anaknya sakit sampai bertahun-tahun dia rela loh jual aset-asetnya. Masa iya sekarang Indra Bekti baru sakit 4 hari udah galang dana. Saya nih sebagai netizen bahwa Mbak Dila ini sebagai istri sangat ketergantungan kepada suami. Jadi dia ini tidak bisa mengambil keputusan, kebingungan dan panik harus melakukan apa. Saran nih Mbak, kan masyarakat taunya Mas Indra Bekti ini punya usaha, termasuk manajemen artis, dan mungkin ada punya usaha yang lain. Meskipun kita nggak tahu ya apakah itu profit atau tidaknya, kemudian masyarakat juga tidak tahu bagaimana kondisi keuangan sebenarnya Mas Indra Bekti dan Mbak Dila, tapi saya yakin masih ada aset yang bisa dijual dengan mudah, seperti kendaraan, perhiasan. Kalau misalnya Mbak Dila sudah mentok, sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, Mbak bisa nih melakukan penggalangan dana kepada sahabat-sahabat atau kerabat dekat dari Mas Indra Bekti dan Mbak Dila sendiri. Kalau ke khalayak umum itu adalah tahap yang terakhir. Jangan sampai karena suami sakit, Mbak jadi menurunkan harga diri suami dan menjadi menurunkan kebanggaan Mas Indra Bekti sebagai seorang artis gitu. Jadi Mbak sekarang lakukan dulu aja apa yang Mbak bisa lakukan semaksimal Mbak bisa. Merawat suami, melakukan penjualan aset dulu yang bisa dilakukan, karena yang namanya sakit Mbak pasti banyak hal yang harus dikorbankan termasuk harta. Yang paling penting apa? Kesehatan. Makanya kan selalu dibilang ya bahwa kesehatan itu sangatlah mahal. Nah ini bisa menguras harta yang kita sudah kumpulkan, sudah berjuang untuk mengumpulkan harta-hartanya bisa habis karena sakit. Nah Mbak juga kalau bisa coba bikin BPJS Mbak, bisa membantu kan untuk biayanya, jadi meringankan beban.
Nah, semoga Mas Indra Bekti cepat sembuh dan Mbak Dila sebagai istrinya juga anak-anaknya pada semangat ya. Yuk. Surat terbuka untuk netizen Indonesia. Saya lihat komentar kalian di videonya istri Indra Bekti yang minta galang dana itu. Miris banget bacanya. Ada yang bilang, wah gimana sih istri Indra Bekti? Bukannya Indra Bekti udah bertahun-tahun kerja, kok sakit baru 4 hari udah galang-galang dana. Terus lagi ada yang bilang menyamakan dengan kehidupan Tukul Arwana yang gak minta-minta. Terus lagi menyamakan sama Denada yang ngurus anaknya sendiri gak minta-minta ke orang. Terus netizen pada mencerca, jual aja dulu asetnya, jual aja ini dulu. Hei teman-teman netizen, selama ini Indra Bekti sudah menghibur kalian dan kalian terhibur dengan itu. Saat inilah ketika Indra Bekti dalam keadaan butuh kalian, keluarganya butuh kalian, keluarganya lebih tahu keuangan keluarganya. Kalau kalian bisa bantu ya bantu, kalau nggak bisa bantu ya nggak usah mencerca seperti itu. Kalian itu jadilah netizen yang baik.